Ini dia Laskar Sipitung, asuhan di bawah manajer Hari Ruswanto tentunya. Ya, kita melihat di sini ya, tanpa hadirnya seorang Amarzuki, kita melihat bagaimana di sini Persitara mengubah formasi, memakai 4-4-2, namun di depan tampaknya mereka menggunakan 3 striker. Di sini meskipun adalah 4-4-2 tapi ada Belo, Afshin dan juga Tantan. Dan tim Macan Putih, asuhan pelatih Husnul Yakin. Iya, saya melihat di sini pelatih Husnul Yakin sedikit memberikan istirahat bagi Pato Morales dan memainkan Dodit bersama Saktiawan di depan. Dan kita saksikan babak pertama, Persitara melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Ya, kita baru lihat ya bagaimana tadi Dodit Fitrio begitu determinan untuk mengejar bola yang pertama kali diumpan kepadanya. Dan ini juga menarik di pertandingan ini bagaimana kita melihat seorang Sakti Sinaga tidak akan ditemani oleh Patricio Morales ataupun Yongki Ariwibowo. Sebuah situasi dan kondisi yang sangat langka bagi Sakti. Tentunya beban pundak berada pada seorang Sakti Sinaga untuk menunjukkan ketajiannya di pertandingan sore hari ini. Baru saja Sakti Sinaga berusaha untuk melepaskan tendangan dari jauh. Masih lemah. Pemain yang juga pernah memperkuat PSMS Medan. Mahyadi Panggabean kembali dapat bermain. Persidmoni jauh ke depan. Afshin. Masih belum jelas arah bola yang dilepaskan oleh Afshin. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sutiono dan Irwan CP. Persik Kediri adalah merupakan tim yang mampu menjuarai Liga Indonesia sebanyak 2 kali, tepatnya tahun 2003 dan 2006. Bench pemain Persik Kediri. Kembali Persitara berusaha melakukan tekanan. Maksudnya ke Afshin. Bola dari Jatmiko tadi. Jeffrey Dwi Hadi. Mengenai Tantan, pemain berusia 27 tahun. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persikap Kabupaten Bandung. Kembali tim Macan Putih. Kalau di kubu Persitara, mereka sore ini tidak dapat diperkuat oleh Amarzuki, maka begitu juga di tim Macan Putih, Persik Kediri tidak dapat diperkuat oleh Yongki Aribowo. Amarildo Souza, Gimin Raharjo, Dodit Fitrio, terjatuh Dodit, bukan pelanggaran. Ya,
Kembali Souza. Terlihat ya bagaimana para pemain Kediri begitu baik dalam menguasai bola meskipun kali ini terperangkap offside. Namun kita melihat bagaimana di sini para pemain tengah khususnya Amarildo saya melihat memegang kendali permainan dengan cukup baik di 5 menit awal. Baru menciptakan 1 gol, pemain Tantan bagi Persitara pada musim ini. Pada pertandingan sebelumnya Mitra Sepak Bola, kita tahu bahwa Persitara kembali takluk oleh Persipura dengan 0-3 di tempat yang sama. Sedangkan tim Macan Putih juga dilibas dengan 6-1 oleh Persib Bandung sebelum pertandingan ini. Pertandingan sore ini adalah merupakan pertandingan penutup bagi kedua tim pada putaran pertama di Jarum Indonesia Super League. Dan saat ini Persik, mantan juara 2 kali, masih berada pada posisi ke-10 klasemen sementara. Mekan Nasirov mengangkat bola, masih bisa dipatahkan, jatuh di kaki Souza. Kembali Persik Kediri, kurang cermat. Kali ini Jatmiko. Dodit Fitrio. Husnul Yuli, kapten ke-11, jatuh di kaki Dedi Mulyadi. Ya, kita melihatnya sulit tampaknya bagi para pemain Persitara untuk mengusul serangan ke depan. Ini terlihat jelas juga bagaimana Tantan yang sebenarnya adalah seorang striker ditempatkan di posisi sayap kanan, menunjukkan bagaimana pemain yang satu ini juga tampak sulit beradaptasi di posnya, sehingga juga belum ada supply bola yang baik kepada Prince Kabir Belo di depan. Ini dia mantan pemain Persijap Jepara, Amarildo Souza. Lemparan ke dalam bagi The North Jack. Pemain dari Turkmenistan, Mekan Nasirov. Musim lalu, Persik Kediri berhasil berada pada papan atas hingga selesainya Jarum Indonesia Super League 2008-2009. Tepatnya berada pada posisi keempat akhir klasemen. Sementara Laskar Sipitung berada pada posisi ke-14 atau 1 strip di atas babak playoff yang ditempati PSMS Medan. Kembali Mekan Nasirov. Ya, sayang sekali kontrol bola dari Dodit Fitro, masih kurang pas. Kembali Mekan. Souza. Maksudnya ke Dodit Fitro, berada pada posisi offside. Ada 2 pemain, Dodit Fitro dan juga Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan dari Legimin Raharjo, pemain berusia 28 tahun. Ya, sejauh ini tidak ada upaya dari Persitara untuk melakukan pressing dari menit awal karena justru Persitara malah mendapat banyak tekanan di menit-menit awal, dan saya pikir ini sebuah kerugian karena Persitara bermain sebagai tuan rumah dan harus mengejar ketertinggalan poinnya yang cukup banyak, berada di dasar klasemen, dan partai kandang adalah saat mereka untuk berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selain Amarzuki, Persitara juga tidak dapat diperkuat oleh Vali Korsandivis.
salah satu pemain yang berasal dari Iran, dari dua yang dimiliki mereka saat ini. Mahyadi Panggabean dibuang saja oleh barisan pertahanan Persitara. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Macan Putih, Mahyadi Panggabean. Dedi Mulyadi kembali jatuh di kaki Mahyadi. Ya, kembali kita melihat begitu mudah para pemain Persitara kehilangan bola. Dan satu ciri permainan yang khas kita melihat dengan kembalinya seorang Mahyadi Panggabean ke starting lineup, bagaimana para pemain Kediri selalu mengembangkan penyerangan melalui seorang Mahyadi Panggabean. Ya, kita kenal baik bahwa tim Persik Kediri selalu keluar dari serangan sayapnya melalui Mahyadi dan kapten tim Kusnul Yuli. Amarildo Souza, Dodit yang dituju. Kembali kesalahan Dodit mengenai tubuh Mursid Moni. Ya, sebenarnya kita melihat permainan Dodit Fitrio cukup impresif ya di menit-menit awal. Cukup cepat pemain yang satu ini. Namun tampaknya masih belum menemukan jati dirinya berduet dengan seorang Sakti Sinaga. Sehingga kita melihat Sakti pun belum mendapatkan distribusi bola yang baik dari tandemnya. Ya, saya setuju. Lebih terkesan individual Ya. kedua striker ini. Perlu adaptasi mungkin. Karena sejauh ini Sakti lebih banyak diduetkan bersama Pato Morales. Dedi Mulyadi, Afsin, masih Afsin. Kembali ke DM, Dedi Mulyadi, Mursid Moni kali ini. Umpan terobosan bagi Afsin. Lebih dekat ke penjaga gawang Herman Batak. Ya, kedua tim juga tampaknya memiliki masalah masing-masing ya. Betul. Kalau Persitara kita melihat sulit bagi mereka untuk bermain kreatif, di mana bola lebih banyak dilepas ke depan agar para striker menunjukkan kreativitasnya sendiri. Begini kita melihat. Dan kembali Prince Kabir Belo pun tidak mampu mendapatkan bola dengan baik. Lain halnya dengan Persik Kediri, di mana kita melihat mereka pun memiliki sedikit masalah di lini depan, di mana Sakti di 13 menit pertama ini hanya memperoleh satu peluang dan tidak lagi menunjukkan kehadirannya di lini depan Kediri. Mungkin ini adalah efek dari tandemnya yang baru, yaitu Dodit Fitrio. Masih tergeletak di lapangan, Legimin Raharjo. Ya, kita melihat bagaimana suasana cukup meriah ya di stadion, meskipun Persitara kita tahu berada di dasar klasemen. Namun NJ Mania kita melihat masih begitu bergelora dan bersemangat untuk mendukung timnya. Sebuah pengakuan dan acungan jempol patut Ya. kita berikan kepada NJ Mania tentunya. Melihat bagaimana sekalipun tim kesayangan mereka masih bercokol di jurang klasemen sementara, namun dukungan yang tiada henti kerap kali mereka terus berikan. Afsin
Masih absen. Berusaha melewati Gunawan Dwi Cahyo. Ada Jeffrey Dwi Hadi membantu. Kembali Gunawan Dwi Cahyo. Masih terus berusaha Prince Kabir Belo melepaskan crossing. Ya, sudah melewati garis tampaknya tadi. Ya, dan Prince Kabir Belo terlihat kerja sendirian. Ya, Bahkan dia harus mencari bola dan memberikan umpan crossing terhadap striker yang seharusnya itu diberlakukan buat Prince Kabir Belo. Kembali Gunawan Dwi Cahyo. Lagi Minta Harjo kali ini. Saktiawan Sinagi yang dituju. Dikuasai sepenuhnya oleh Wawan Dermawan. ya, sejauh ini juga kita melihat belum ada ancaman yang serius ke gawang seorang Wawan. Meskipun kita melihat sebenarnya penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Kediri, namun tampak juga mereka tidak mudah untuk menembus pertahanan Persitara. Mungkin bukan karena kesolidan, mungkin karena duet yang baru di depan, di mana Sakti tampak juga belum mampu berkolaborasi dengan baik bersama seorang Dodit Fitrio. Ya, kembali kita melihat aman di tangan seorang Wawan. Offside. Absen. Pemain lain yang berasal dari Iran di kubu Laskar Sipitung. Ya, kita melihat pemain yang satu ini juga sebenarnya memiliki kerjasama yang baik ya dengan Prince ya. Betul. Cuman memang kadangkala ia lebih sering bermain individualistis. Kembali absen. Bahaya. Absen. Sayang sekali sebuah tendangan yang sangat keras dari absen. Masih mudah dipatahkan oleh Herman Batak. Iya, sebuah peluang yang cukup baik saya kira. Dengan bebas Afsin berdiri sendirian, namun dengan syutingan kaki kiri tidak terlalu keras, ditangkap dengan baik oleh Herman Batak. Afsin sendiri sebenarnya adalah seorang pemain gelandang yang Iya. dipaksakan bermain bersama Prince di depan. Deddy Mulyadi kurang cermat, maksudnya ke absen. Prince Kabir Belo kembali dipatahkan oleh Oka John. Iya, kita melihat bagaimana Prince Kabir Belo yang adalah seorang target man justru harus bermain melebar. Betul. Ini tentu bukan situasi yang menguntungkan bagi Persitara, mengingat Prince lah adalah sumber-sumber gol bagi Persitara. Betul. Sehingga kita melihat bagaimana ya belum ada sebuah peluang yang berbahaya bagi Persitara.
sebelum dikalahkan oleh Persib Bandung dengan 6-1. Sebelumnya Persik Kediri dikenal sebagai tim dengan pertahanan kedua terbaik Betul. di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mereka hanya kalah dari Arema Malang. Ya, cantik sekali kita melihat ball skill dari seorang Amarildo Souza. Pemain yang sekarang tampak mulai menyatu dengan tim Persik Kediri. Sehingga ia sekarang mutlak menjadi motor permainan Kediri yang ia kembali tunjukkan di pertandingan sore hari ini. Amarildo Souza juga adalah pemain yang mencetak gol pertamanya di pertandingan di mana Kediri kalah dengan skor yang sangat telak melawan Persib Bandung dengan skor 6-1. Amarildo menjadi satu-satunya pencetak gol pada saat itu bagi Persik Kediri. Perlahan namun pasti kita lihat suasana di Stadion Sumantri tampaknya mulai dipadati oleh Enjemania. Bukan saja Norjack tapi nona-nona. Jack juga ada, Bung. Ya, Sutikno lebar ke kanan. Tantan yang dituju. Kembali gagal Tantan mengontrol umpan yang diberikan oleh Sutikno. iya, sejauh ini kedua tim bermain dengan tempo yang biasa-biasa saja, Bu. Tidak ada sebuah eksklusivitas ataupun mempercepat situasi pada saat menyerang. Sehingga tidak terlalu banyak peluang ataupun sebuah kemelut bisa tercipta karena lebih banyak bergulit bola di lapangan tengah. Ya, kita melihat di sini Dodit. Ya, kita melihat mencoba menggapai bola. Ya. Di sana yang diberikan oleh Sakti melalui sebuah sundulan. Namun kita melihat di sana bagaimana Dodit Fitrio tampak tidak mampu mengejar bola tersebut dan ada benturan di sana. Pemain yang dipercaya menempati posisi yang ditinggalkan Yongki Aribowo, Dodit Fitrio. Sebelumnya sempat disebut-sebut oleh beberapa pengamat bahwa pasca kemenangan atas Persebaya di kandang Surabaya, Persik Kediri sebenarnya sudah kembali bangkit sebelum akhirnya kembali takluk oleh Arema Indonesia dalam partai usiran di Lamongan. Dan hal yang sangat mengejutkan bagaimana beberapa hari yang lalu tim Macan Putih harus takluk di kandang Persib Bandung dengan skor yang tidak disangka-sangka, yaitu 6-1. Tendangan pojok bagi Persitara, bersiap-siap Prince Kabir Belo, Tantan, Absin yang dituju. Dodit Fitrio, Sakti Sinaga. Ya, kita lihat di sini baik sekali ya kontrol yang dilakukan oleh seorang Sakti Sinaga. Dan di sana juga kita melihat bagaimana para pemain belakang Persitara begitu sigap dengan kehadiran seorang Sakti, tidak memberikan ruang sejengkal pun bagi Sakti untuk berkreasi. Memang Sakti Sinaga merupakan pemain kunci bagi Kediri pada pertandingan sore hari ini tanpa hadirnya seorang Pato di line up dan juga Yongki yang sering cedera. Pato kita lihat masih berada di bangku cadangan tadi. Gimin Raharjo, dan ini dia suasana di Stadion Sumantri Brojonegoro. Sudah tampak cukup dipadati, Bung, Ya, oleh penonton ataupun pendukung The North Jack tentunya.
Pada awal-awal musim ini, Persitara juga diperkuat oleh salah satu legiun asing dari Kanada, yaitu Basiri Ladislas, yang tampaknya harus didepak oleh manajer Hari Ruswanto. Ya, tentunya diharapkan dengan penuh sesaknya MJ Mania juga ada sedikit perubahan dalam permainan Persitara. Betul. Di pertandingan ini kita melihat di menit-menit awal bagaimana Persitara nampak tidak menunjukkan sesuatu yang bergairah, namun kali ini kita melihat tampak bagaimana para pemain, kita melihat begitu agresif. Peluang Persitara masih digagalkan oleh Herman Batak, Ya, kita melihat jaga gawang Persik Kediri. ya di sini Tantan tuh kita melihat begitu agresif dalam mengejar bola, tidak takut ya dengan benturan yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Herman Batak. Memang kehadiran tambahan NJ Mania tampak juga sedikit merubah gaya permainan Persitara Jakarta Utara. Ya, dan hal ini perlu dilakukan jika Persitara ingin memenangkan Ya. pertandingan. Tidak gampang memang menghadapi Persik Kediri dalam kondisi terluka tanpa Amazuki dan Fali di lini belakang. Namun harus dengan kerja keras tentunya. Kesempatan bagi Macan Putih diantisipasi dengan baik oleh Wawan Termawan. Dedi Mulyadi juga tidak cermat bola yang diberikan oleh Dedi Mulyadi. Kembali Amarildo Souza memasuki kotak penalti Persitara. Masih Souza, masih Amarildo Souza. Oh, ya, Sebuah pelanggaran Amarildo Souza ya, tepat, sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama pada pertandingan sore ini. tepat sekali kita melihat keputusan wasit Mardi di sini untuk memberikan kartu kuning kepada Amarildo Souza, dan sangat disayangkan juga padahal tadi kita melihat Souza sempat menguasai bola di areal yang cukup berbahaya bagi Persik Kediri, dan ini kita melihat Ya, tampak bagaimana Souza juga kesal dengan diri sendiri ya karena Betul. kehilangan bola. Ya. Sehingga pada saat ada pemain Persitara yang masuk ke sana, ia pun tampak sedikit emosional. berinisiatif untuk hanya menyulitkan pemain. Mursid Moni juga tidak jelas sodoran yang diberikan oleh Mursid Moni. Tampaknya akan diberikan kepada Sutikno. Iya, terlihat jelas bahwa kelelahan kedua tim terhadap semua pemain yang ada di lapangan. Saya pikir ini juga menjadi faktor bahwa kedua tim juga muncul atau memulai startnya dengan tempo yang biasa-biasa saja. Bagaimana dukungan dari NJ Mania masih terus didengungkan melihat tim mereka masih bermain sama imbang dengan Persik Kediri sepanjang 29 menit di babak pertama.
Ya, cukup kontras kita melihat permainan Kediri juga yang menurun. Ya. Setelah di menit-menit awal mereka cukup lumayan dalam hal menguasai bola. Namun kali ini saya melihat mereka justru lebih mengandalkan individualis para pemainnya masing-masing. Mahyadi Panggabean yang dituju. Handball, Mahyadi berusaha mengontrol bola dengan lengan kirinya. Ya. Terlihat jelas mengenai tangan sebelah kiri. Tampaknya terjadi benturan antara Oka John dan juga Prince Kabir Belo. Ya, kita melihat di sini ya bagaimana Oka John menempel ketat Prince Kabir Belo sepanjang pertandingan ini. Dan kali ini terpaksa setelah melakukan tackling, tampak ia terinjak oleh kaki seorang Prince Kabir Belo. Memang ini adalah sebuah resiko juga bagi Oka John untuk menjaga Prince yang kita kenal juga begitu mobile, selalu berpindah posisi dan juga cukup cepat. Kembali peluang bagi Persitara. Terlalu dekat ke Herman Batak. Ya, tampak di sini Jadi ketegangan Ya, antara Afsin dan juga Herman Batak. tampak bagaimana lengan ya tadi ataupun sikut seorang Afsin. Ya, kita melihat dari proses sepak pojok ini bagaimana bola mengarah kepada Afsin. Ya, setelah melakukan sudutan tampak ada tangan ataupun sikut yang melayang ke ya muka seorang Herman Batak meskipun tidak begitu keras. Ya. Namun tampak bagaimana Herman responnya cukup agresif tadi. Dan ini dia skor terkini bagaimana PSPS unggul sementara 1-0 atas Pelita Jaya. Kembali Juma Afobung yang menciptakan gol bagi PSPS. Amarildo Souza kembali dipatahkan. Kali ini Tantan ada di situ, masih Tantan. Pendek saja ke Sutikno. Berusaha melakukan crossing Sutikno. Masih ada Gunawan Dwi Cahyo. Iya, mulai kelihatan upaya yang dilakukan oleh anak-anak Persitara untuk bisa mengungguli tamunya. Terlihat tadi ada sebuah peluang yang cukup baik sebenarnya. Namun umpan yang diberikan oleh Tantan sedikit tajam sehingga sulit bagi Sutikno untuk memberikan assist ke dalam. Kembali menghasilkan tendangan pojok. Persitara bersiap-siap menjaga gawang Persik Kediri Herman Batak. Tampaknya dieksekusi oleh Tantan. Prince Kabir Belo yang dituju. Afsin. Sutikno. Lebar ke kanan Dedi Mulyadi. Kembali crossing Dedi Mulyadi ke tiang jauh. Skrimis depan gawang Persik Kediri ada Afsin. Masih gagal. Mursid Moni. Dedi Mulyadi. Kurang cermat. Dedi Mulyadi. Jatuh di kaki pemain tim Macan Putih. Mahyadi Panggabean. Dodit Fitrio. Jatuh Dodit Fitrio. Ya, memang cukup keras ya ciri permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Kali ini kita melihat tampak Lady Utomo yang mendapatkan kartu kuning. Memang pemain belakang Persitara di pertandingan ini juga mampu membentengi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya. Namun kita melihat juga permainan yang ditunjukkan ciri khas adalah ciri permainan keras. Sehingga juga akan sangat berbahaya bagi para pemain Kediri apabila mereka tidak mampu mewaspadai ataupun melakukan improvisasi permainan terhadap permainan keras yang ditunjukkan pemain belakang Persitara. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo. Dedi Mulyadi.
Sutikno, sebuah tendangan dari Sutikno. Masih ada Oka John, kembali Priska Birbelo. Tantan juga kandas. Masih terus tekanan dari Persitara. Kali ini melalui Irwan. Tantan, terjatuh Tantan. Sebuah pelanggaran tampaknya bagi Persitara. Setelah Tantan terjatuh, dari gedung Persib Kediri nomor 51 Amal 201 tiba-tiba nomor 45 Suswanto. tampaknya Amarildo Souza tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah tadi mengalami cedera dan harus digantikan oleh Suswanto. Sebuah kehilangan tentunya bagi tim Macan Putih. Bagaimana peran Amarildo Souza sepanjang 30 menit pertama tadi begitu sentral, begitu dominan. Ya, namun kita tahu juga ya Suswanto juga adalah pemain yang tampil cukup stabil apabila diturunkan oleh Coach Gusnul Yakin. Ya. Memang secara skill individu mungkin Suswanto setingkat lebih di bawah seorang Amarildo Souza, namun dalam hal menyatukan diri dengan tim, saya pikir seharusnya ia tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lapangan hijau. Namun ini dia sebuah peluang berbahaya bagi Persitara. Dan Tantan, gol! Luar biasa, sebuah pembuktian dari Tantan melalui tendangan bebas berubah kedudukan menjadi 1-0. Super, kita melihat bagaimana tendangan bebas yang begitu sempurna dari seorang Tantan. Pemain yang sebenarnya musim ini belum menunjukkan produktivitas golnya. Namun kita melihat bagaimana ia mampu mencetak gol melalui sebuah proses tendangan bebas yang begitu sempurna. Kita melihat di sini bagaimana Tantan mengeksekusi dengan begitu akurat dan keras. Padahal kita melihat di sana bagaimana seorang Herman Batak sudah mengantisipasi bola tersebut, hampir menembusnya, namun tetap masuk ke gawangnya. Iya, sebuah skema tendangan bebas yang mana Jadmiko dan Mursid Moni lebih dahulu menipu gerakan penjaga gawang sehingga ini yang menjadi penjaga gawang dari Persik Kediri sedikit mengalami gangguan dalam pandangan, Bung. Dan tendangan yang cukup baik, cukup akurat dari Tantan menaklukkan penjaga gawang Herman Batak. Sekaligus menjadi gol kedua bagi Tantan pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Gol yang sangat ditunggu-tunggu bukan saja oleh Hari Ruswanto, namun juga oleh NJ Mania. Ya, ini memang adalah permainan yang cukup merubah drastis di sore hari ini. Bagaimana para pemain Kediri yang sebenarnya sudah menguasai permainan di menit-menit awal justru tampak tertekan oleh permainan agresif dan juga keras yang ditunjukkan Persitara. Namun ini dia sebuah kans bagi Kediri untuk membalas ketertinggalannya. Oka John. Oh! Cukup keras tendangan yang dilepaskan oleh Oka John, namun berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Wawan Termawan. Ini dia mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John. Tendangan yang sangat keras. Masih untung, Bung. Wawan Termawan berada pada posisi yang tepat. Iya, sedikit licin memang karena hujan yang pelan-pelan turun di lapangan mempengaruhi arah dan kecepatan bola pastinya. Suswanto. Sebuah perebutan bola, Jeffrey Dwi Hadi. Kita melihat ya bagaimana Jeffrey pun tampak kesulitan meladeni permainan agresif yang ditunjukkan oleh Sutikno. anak-anak Persitara. Terjatuh Mursid Moni. Ya, ini jelas. Kembali kartu kuning tampaknya bagi Dodit Fitrio. Ya, tampaknya bagaimana Dodit sedikit terpancing sehingga ia pun melakukan pelanggaran. Ya, kita melihat di sini bagaimana Dodit yang kehilangan bola, frustrasi dan juga terpancing dan melakukan pelanggaran justru kepada Mursid Moni, sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Betul.
sudah 3 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Mardi. Sebelumnya Amarildo Souza memperoleh, kemudian juga Lady Utomo dan Dodit Fitrio kali ini. Ya. Ya, pertandingan ini memang berlangsung keras ya. Betul. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana duel antara Sakti dan juga Lady. Ya, tampak ada ayunan sikut dari seorang Sakti Sinaga kepada Lady Utomo sehingga ia pun terkapar. Ya, jelas sekali. Menarik untuk ditunggu apakah wasit pun melihat kejadian ini. Ya, tampaknya wasit pun tidak menanggapi perbuatan yang dilakukan oleh Sakti Sinaga. Sehingga Sakti pun tidak memperoleh sebuah ganjaran. Afsin, masih Afsin, dan Afsin. Sebuah upaya yang sangat cerdik dari Afsin, sayang sekali tidak diakhiri dengan penyelesaian yang baik. Iya, sebuah pergerakan yang cukup manis, Bung, cukup baik dilakukan oleh Afsin Prasaya. Namun dia menendang pada posisi yang tidak stabil sehingga tendangan kaki kirinya tadi melebar dan lemah sekali. Jatuh Dodit Fitrio, bukan pelanggaran di kotak penalti Persitara. Pemain yang menggantikan posisi Yongki Aribowo. Dalam gerak lambat kita lihat kerjasama Legimin dan juga Dodit Fitrio. Iya, tampak sebenarnya di sini ya, bagaimana Irwan justru melakukan pelanggaran kepada seorang Dodit. Betul. Namun di sini mungkin wasit berpendapat bahwa bola sebenarnya sudah lose control dari seorang Dodit Fitrio. Iya, Sehingga memang tidak membahayakan. Sehingga juga tidak terjadi sebuah hukuman penalti betul. bagi Persitara. Namun perlu menjadi catatan bagi lini pertahanan Persitara. Karena walaupun sudah unggul 1-0, bisa saja hal-hal kecil membuat mereka kembali terjatuh Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini sudah mentransformasi permainannya. ya. Khususnya setelah melewati 15 menit pertama, kita melihat bagaimana Tantan begitu yakin akan bisa melewati Suswanto juga di sana, sehingga ia mencoba melakukan dribbling, sesuatu hal yang kita jarang melihat dari seorang Tantan, namun menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi timnya, yang tentunya juga akan sangat membahayakan. Kita tahu juga gol pertama Persitara lahir dari proses tendangan bebas. Dan kali ini akan dieksekusi oleh Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi ke tiang jauh. Kembali peluang bagi Aswin. Sayang sekali. Begitu terbuka. Bola di depan Afsin namun masih gagal dimaksimalkan. Iya, kita lihat proses tendangan bebas yang cukup baik di mana Sutikno memberikan umpan tarik terhadap Afsin yang berada bebas di depan mulut gawang. Namun headingan yang dilakukan oleh Afsin masih keluar jauh dari mulut gawang dan ini adalah peluang dari Afsin untuk ketiga kalinya. Dua menit terpisah dari waktu normal di babak pertama. Beberapa peluang diperoleh oleh Persik Kediri dan juga Persitara Jakarta Utara. Namun sejauh ini baru 1 gol yang tercipta. Satu-satunya gol yang tercipta melalui tendangan bebas yang dilepaskan oleh Tantan pada menit ke-36. Merubah kedudukan menjadi 1-0. Jeffrey Dwi Hadi. Kali ini pelanggaran terhadap Persik Kediri. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan saya pikir oleh pelatih Gus Nur Yakin. Ya. Agar para pemainnya pun bisa mengembangkan bola meskipun mereka harus meladeni permainan yang keras dari lini belakang Persitara. Lihat saja bagaimana cukup frustrasinya seorang Sakti Sinaga yang kesulitan juga untuk menguasai areal penalti Persitara. Betul. Kita praktis belum melihat
sebuah peluang yang diperoleh oleh Sakti untuk mencetak gol menunjukkan bagaimana ketatnya space bagi seorang Sakti di pertandingan sore hari ini. Terutama setelah ditinggal oleh Amarildo Sousa, Bung. Oka John terjatuh, Prince Kabir Belo, bukan pelanggaran. Tampak masih mengerang Prince Kabir Belo, pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi North Jack sejauh ini. Ya, kita melihat sebenarnya di sini Prince ingin melewati hadangan yang di tackling yang dilakukan oleh Oka John, namun tampak ia tidak sempurna pada saat menginjak kembali ke lapangan. Tersisa 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Lalu gol yang diciptakan oleh Tantan pada menit ke-36. Ya, meskipun kita melihat permainan Persitara tidak begitu spesial, namun mereka berhasil menggetarkan jala seorang Herman Batak. Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo, absen! Lagi-lagi, peluang absen dan Persitara masih Persitara. Mursyid Moni. Masih Persitara. Oh, Ya! Luar biasa, permainan eksplosif yang ditontonkan oleh anak-anak Jakarta Utara. Sayang sekali, belum mampu membobol gawang Persik Kediri untuk yang kedua kalinya. Dan akhirnya wasit Mardi meniupkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama Persitara mulai jalannya babak kedua. Ini dia babak kedua Persitara melawan Persik Kediri dari Stadion Sumantri Brojonegoro. Kembali Tantan dipatahkan oleh Mahyadi Panggabean, Jeffrey Dwi Hadi, Siswanto, pemain yang masuk menggantikan Amarildo Souza. baik sekali. Kembali serangan Persitara melalui Tantan dari sisi sebelah kanan, crossing Tantan dan wow, nyaris lagi ada absen di sana, masih bisa dipatahkan oleh Oka John. Kembali Tantan bermain cukup mobile dan agresif. Tantan kita lihat. Ya, keras sekali ya kita melihat para pemain Persitara langsung menerjang seorang Patricio Morales. Padahal itu adalah sentuhan pertama seorang Pato. Di sini kita melihat tampak Lady Utomo yang justru mengalami kesakitan. Ya, kita melihat bagaimana ia melakukan tackling yang cukup keras kepada Patricio Morales. Sekaligus 3 pemain di sana. Selain Lady Utomo juga ada Dedi Mulyadi, Ya. Bung. Ya. Dapatkan perawatan Lady Utomo dan juga Pato Morales, pemain yang baru masuk 1 menit yang lalu, menggantikan Dodi Fitrio. Ini dia pemain yang berasal dari Chili, mantan pemain Arema Indonesia. Sekaligus 2 pemain ditandu, menandakan bahwa babak kedua ini akan lebih agresif, keras, dan lebih menarik untuk disaksikan. Oka John, Sakti Sinagi yang dituju. Kembali jatuh di kaki Tantan, disapu saja. Mahyadi Panggabean, masih Mahyadi. Patah di kaki Dedi Mulyadi. Tantan juga kurang cermat, jatuh di kaki Suswanto. Oka John jauh ke belakang. Mantan pemain Bontang FC Herman Batak. Absin
masih absen. Dedi Mulyadi. Kembali absen pemain dari Iran. Mursyid Moni melebar ke kiri kali ini. Kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Mursyid Moni. Sakti Sinaga, sebuah crossing Sakti Sinaga. Dibuang saja oleh Ledi Utomo. Gunandi Cahyo, Jeffrey Dwi Hadi, kembali tim Macan Putih melakukan tekanan Pato Morales kali ini. Masih gagal. Patricio Morales. Ya, Pato juga kita tahu adalah pemain yang memiliki visi yang baik dalam mendistribusikan bola ya. Artinya tanpa hadirnya seorang Amarildo Souza pun sebenarnya Pato bisa menjadi sebuah solusi dalam hal memberikan suplai bola kepada Sakti Sinaga. Dedi Mulyadi juga tidak cermat. Crossing yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Beberapa kali hal yang sama dilakukan oleh pemain-pemain Persitara, Bung. Kurang jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap Oka John. Ya, mungkin juga kita melihat bagaimana Oka John tampak kesulitan ya untuk berdiri karena memang pemain yang satu ini bekerja sangat keras di babak pertama tadi untuk menghalangi pergerakan seorang Prince Kabir Belo dan juga Afshin terkadang. Mekan Nasirov, pemain yang dikenal dengan mobilitas yang cukup tinggi. Pemain yang menggantikan Amarildo Souza pada babak pertama tadi, Suswanto. Iya, pemain ini memang bertipikal bermain sedikit keras dan terlihat jelas, dan karakter sebagai seorang pemain gelandang bertahan tentu saja berbeda dengan apa yang diperankan oleh Amarildo Souza. Kembali Tantan. Masih ada Mahyadi Panggabean. Ya, cukup cerdik Tantan kita melihat beroperasi di sayap kanan Persitara sehingga menyulitkan juga Mahyadi untuk melakukan overlapping ke depan. Ya. Kita melihat praktis Mahyadi justru lebih banyak menguasai pergerakan Tantan yang juga mentransformasi dirinya setelah mencetak gol. Tampak ia lebih percaya diri dalam mendribble bola. Kembali patah serangan tim Macan Putih melalui Ledi Utomo. Dibiarkan saja oleh Mahyadi Panggabean. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ya, ini positif sekali ya kita melihat fighting spirit yang ditunjukkan para pemain Persitara. Meskipun di tempat yang sama, mereka baru saja dibantai oleh Persipura Jayapura dengan skor yang cukup telak.
3 gol tanpa balas. Namun kita melihat spirit dari para pemain masih belum luntur. Mereka masih tampaknya memiliki keyakinan untuk bangkit kembali. Kemenangan mental tampaknya menjadi keunggulan Persitara di pertandingan ini selama 53 menit. Ya. Pertandingan sore ini adalah merupakan pertandingan terakhir bagi kedua tim pada putaran pertama Indonesia Super League, di mana Persik Kediri saat ini masih bercokol pada posisi ke-10 klasemen sementara setelah hanya meraih 5 kemenangan. Sedangkan Laskar Sipitung juga masih berada pada posisi sebagai juru kunci atau posisi ke-18 setelah hanya meraih 3 kemenangan. Kita nantikan mampukah pertandingan sore ini mempersembahkan kemenangan keempat bagi mereka. Tendangan pojok bagi tim Macan Putih, Suswanto masih bisa dihalau barisan pertahanan Persitara. Tantan pendek saja ke Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi. Masih Dedi. Lagi-lagi Iya. Dedi Mulyadi melakukan kesalahan yang sama, sangat tidak jelas Iya. maksud dan arah bola yang diberikannya. Sayang sekali kita melihat padahal tadi ada Tantan dan juga Prince Kabir Belo yang berada pada posisi yang ideal untuk menerima umpan dari Dedi. Ya. Mungkin ini tampak dari over euforia dari para pemain Persitara sehingga mereka dengan lekas ingin melepas bola padahal masih ada waktu untuk berpikir dan mendistribusikan bola dengan lebih rapi. Suswanto Sebuah upaya yang menurut saya adalah tidak efisien dengan melakukan syuting dari luar kotak penalti dengan Prince Kabir berkali-kali. Belo, masih Prince Kabir Belo. Prince Kabir Belo. Masih Persitara melakukan tekanan ke gawang Persik Kediri. Kembali Tantan. Terlepas kali ini. Ya, kita melihat sosok yang satu ini tampak bermain dengan semangat yang sangat tinggi di pertandingan ini. Jatmiko. Mursid Moni. Sutikno. Mengangkat bola ke kotak penalti ada Asvin. Jeffrey Dwi Hadi. Mekan Nasirov terlepas. Kembali Sutikno. Terjatuh Tikno. Saya pikir Persik Kediri juga harus bermain lebih sabar dan tidak emosional karena selain mereka tertinggal dan bisa saja merugikan timnya yang berusaha mengejar ketertinggalan ini. Sudah 2 kartu kuning. Prince Kabir Belo, peluang Persitara, masih ada Mekan Nasirov, Okajon, Jeffrey Dwi Hadi. Kurang cermat Jeffrey. Kembali Sakti Sinaga. Legimin Raharjo berpindah ke kanan. Sakti Sinaga yang dituju. Dipatahkan oleh Mursid Moni. Sutikno kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan Persik Kediri. Umpan terobosan. Ya, tampaknya AW1 lihat bahwa posisi Tantan berada pada posisi offside. Suswanto masih bisa dihalau oleh Ledi Utomo.
Mursid Moni. Lagi-lagi Prince Kabir Belo berada pada posisi offside. Ya, di babak kedua ini juga Persitara menunjukkan keberaniannya untuk tetap keluar menyerang. Ya. Meskipun kita melihat bahwa setiap kali terjadi perangan oleh Persik Kediri juga bisa membahayakan gawang mereka, namun kita melihat sikap bermain sepak bola positif, yaitu dengan menyerang, juga tampaknya menjadi kekuatan sendiri bagi Persitara untuk menghalau atau menghalangi para pemain Kediri untuk bangkit setelah tertinggal. Mahyadi Panggabean. Masih terus melakukan tekanan pemain-pemain tim Macan Putih. Kapten kesebelasan tim Macan Putih, Husnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi, Suswanto, Mekan Nasirov, masih ada Ledi Utomo. Iya, sebuah peluang tentunya yang berhasil dibuang saja oleh Ledi Utomo. Asis yang diberikan oleh Mekan Nasirov cukup baik, tapi tidak ada satupun temannya yang bisa menyambut lebih cepat. Tendangan pojok bagi Persik Kediri. Masih membentur kepala Mursid Moni. Pemain yang sudah membela Persitara sejak musim sebelumnya, Mursid Moni. Sebuah crossing. Kembali Mursid Moni. Serangan balik Persitara. Posisi sebelah kiri. Sutikno ada di situ. Sayang sekali diakhiri dengan ketidakpastian oleh Sutikno. Di sini kita melihat kecerdasan dari para pemain Persitara yang begitu minim. Betul. Di mana kita melihat Sutikno sebenarnya bisa lagi tadi mungkin menguasai bola lebih lama dan juga menarik bola tersebut apakah kepada Afsin ataupun kepada Prince Kabir Belo. Namun tampak begitu terburu-buru sehingga juga diintersep oleh lini belakang Persik Kediri. Terbuang saja, Bung. Iya. Peluang yang cukup baik. Banyak alternatif sebenarnya, Bung. Kembali Tantan, Dedi Mulyadi. Masih Dedi. Juga tidak cermat, maksudnya ke Asvin. Berhasil direbut oleh Asvin. Sutikno dari sisi sebelah kanan pertahanan tim Macan Putih. Masih Sutikno berusaha melewati Jeffrey Dwi Hadi. Asvin. Offside Tantan. Ya, kita melihat pemain yang satu ini begitu baik menjelajahi lapangan hijau. Tampak ya ingin terus berlari dan berlari, menguasai bola dan memberikan terbaik bagi timnya, yaitu Persitara Jakarta Utara. Kita tahu bahwa di pertandingan ini Tantan justru ditempati sebagai winger, sebagai pemain sayap kanan, tidak pada posisi sebenarnya sebagai seorang striker. Dan kita melihat pemain yang satu ini juga pada menit-menit awal tidak menunjukkan permainan yang baik, namun justru menempati posisi yang ideal, saya pikir, sehingga ia selalu menyulitkan lini belakang Persik Kediri. Masih gagal dimaksimalkan oleh Pato Morales, sebuah umpan lambung dari Persik Kediri. Wawan Dermawan, pemain yang telah menginjak usia ke-30 tahun ini. Sebuah pelanggaran Oka John, sangat jelas bagaimana Oka John
menghentikan laju Sutikno. Iya, perlu kesabaran tentunya dan bermain lebih sabar, lebih tenang tanpa emosional. Rebutan bola Tantan dan juga Jeffrey Dwi Hadi. Dan pada pertandingan lain sore ini, PSPS tampaknya memimpin dengan 2-0 atas Pelita Jaya. Melalui gol yang diciptakan oleh Jumafu Effendi dan juga Isnaini. Prince Kabir Belo memasuki daerah pertahanan Persik. Asvin kali ini kembali Tantan. Oh, Sayang sekali, masih lebih cepat Mahyadi Panggabean menggagalkan serangan yang dibangun oleh 3 pemain Persitara. Ada Tantan, Asvin dan juga Prince Kabir Belo. iya, sebuah umpan silang yang cukup baik diberikan oleh Prince Kabir Belo terhadap Asvin yang terlambat karena penjaga gawang Herman Batak sudah keluar, namun rebound juga tidak bisa didapatkan oleh Tantan. Tendangan pojok, Laskar Sipitung, Prince Kabir Belo, ada Oka John, Jeffrey Dwi Hadi, pelanggaran Mursid Moni, mengangkat kaki terlalu tinggi di hadapan Jeffrey Dwi Hadi. Iya. Jika saja Persik sampai akhir pertandingan mengalami kekalahan, Bung, Sutikno dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri Persitara. Asvin. Oh, sayang kita melihat sebuah peluang yang sangat potensial menjadi gol dari Afshin. Dan itu pun jatuh kepada kaki kirinya. Kita melihat di sini bagaimana Tikno kembali melakukan overlapping. Dan di sana Herman Batak pun melakukan penyelamatan yang cukup baik bersama juga dengan pemain belakang Gunawan dan Afshin. Sangat tipis tadi kita melihat. kembali. Ya, saya pikir itulah peluang kelima dari Afshin yang seharusnya bisa menghasilkan sebuah gol bagi timnya Persitara. 5 peluang emas telah diperoleh oleh pemain berasal dari Iran, Asvin. Namun sayang, sejauh ini belum ada satupun yang berbuah gol. Kembali tendangan bebas bagi Persik melalui Suswanto, Mekan Nasirov ataupun Pato Morales. Terlalu lama Pato Morales memainkan bola di kotak penalti Persitara. Kembali jatuh di kaki Asvin kali ini. Juga terlepas. Mursid Moni, Asvin, terlalu jauh, gagal dijangkau oleh Asvin. Ini dia pemain yang baru saja kembali memperoleh peluang emas. Masih gagal dikonversikan menjadi gol. Megan Nasirov, Suswanto, Mahyadi Panggabean. Kembali ke Suswanto. Bukan pelanggaran. Tantan kali ini melebar ke kanan. Prince Kabir Belo, masih Prince Kabir Belo. Dibayang-bayang oleh Gunawan Di Cahyo. Prince Kabir Belo. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persik Kediri. Sutikno, Jatmiko maksud kami, Asvin lagi. Megan Nasirov. Mursid Moni. Kembali kandas oleh Megan Nasirov. Kita lihat bagaimana Dodi Sayatafi dan juga Hari Ruswanto dengan wajah-wajah mereka. Asvin. Sutikno. Lebar ke kanan. Dedi Mulyadi yang dituju.
Kali ini serangan dari Persik Kediri. Lebar ke kanan. Pato Morales ada di situ. Di kotak penalti. Ya, diakhiri dengan salah pengertian. Sayang kita melihat, padahal tadi itu adalah situasi yang cukup membahayakan. Lini belakang Persitara. Pato tampak juga seperti hilang kendali dengan memberikan umpan kembali ke belakang. Padahal tadi sudah ada sakti juga di mulut gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, praktis kita melihat para pemain Kediri juga terpaku dengan pola permainan sporadis dan spontan yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Ya. Bagaimana setiap individu yang hadir di tim Persitara di pertandingan sore hari ini bermain cukup berani dan bermain sangat terbuka. Sehingga kita melihat percaya diri para pemain Persitara juga cukup tinggi, padahal mereka menghadapi tim dengan kualitas pemain yang satu level di atas mereka. Ya. Dan dari kubu Persik Kediri saya melihat jarak yang terlalu jauh antara ketiga lini mereka. Ketika mereka berhasil keluar dari serangan balik, tidak ditopang oleh lini belakang dan lini tengahnya, sehingga punya banyak solusi dalam melakukan serangan ketika mereka tidak bisa langsung ke depan gawang. Dan tampaknya pergantian pemain kembali dilakukan oleh tim Macan Putih. Pergantian ketiga, baru saja masuk Haryanto menggantikan Jeffrey Dwi Hadi. Ya, tampak ini adalah pergantian yang cukup bijaksana yang dilakukan oleh Coach Gus Nur Yakin. Haryanto juga pemain yang sangat agresif. Ya, paling tidak dengan masuknya Haryanto untuk memberikan perlawanan terhadap permainan agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Iya, masuknya Haryanto yang kita kenal adalah pemain yang mempunyai teknik dan skill cukup baik, sehingga bisa menggantikan peran yang ditinggalkan Amarildo Sousa yang keluar tadi, sehingga otomatis Persik Kediri tanpa jenderal di lapangan tengah. Prince Kabir Belo, pencipta 8 gol musim lalu bagi Laskar Sipitung, sejauh ini telah menciptakan 5 gol bagi Persitara di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mahyadi Panggabean, pemain yang juga pernah membela PSMS Medan. Dan ada trio Medan di sini, Bung. Ya, Mahyadi, Liki Mindra Harjo, dan Saktiawan Sinaga. tendangan pojok bagi Persitara, terjatuh di kotak penalti. Salah seorang pemain Persitara, tampaknya Prince Kabir Belo, namun bukan sebuah pelanggaran bagi wasit Mardi. Ini dia sang pangeran masih terduduk di lapangan, tampak melakukan protes terhadap wasit. Tahun lalu, Prince Kabir Belo merupakan lumbung gol bagi Persitara berpasangan dengan Ahmad Rifai, Ya, dan didukung dari second line oleh pemain Persitara lainnya yang saat ini bermain bagi Persebaya. John Takpor. Ya, betul sekali, Bung. John Takpor Songkali. Gunawan Wicahyo melebar ke kiri. Megan Nasirov. Mahyadi Panggabean kembali ke Megan Nasirov. Bukan pelanggaran. Aspin. Sutikno. Kembali ke Aspin. Masih Aspin. Prince Kabir Belo kali ini kembali ke Aspin. Peluang bagi pemain dari Iran ini. Aspin.
Masih membentur badan Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah penetrasi yang cukup baik dari Aswin kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Sayang sekali, lagi-lagi penguasaan bola yang kurang cermat dari Aswin membuat peluang Persitara kembali terbuang. Iya, kerja keras yang tiada henti-hentinya dilakukan oleh Aswin para sayang. Walaupun sejumlah peluang didapatnya belum menghasilkan gol, terlihat kembali peluang yang dilakukan oleh Jatmiko. Dengan membalikkan badan, Jatmiko mencoba melakukan tendangan half volley. Tim Macan Putih Sakti Sinaga dibayangi dengan sangat ketat oleh Ledi Utomo. Legimin Raharjo. Offside. Dan mitra sepak bola dapat dipastikan bahwa hingga berakhirnya putaran pertama di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini, Arema Malang akhirnya mampu memastikan dirinya sebagai juara paruh musim di kompetisi paling bergengsi di tanah air ini dengan mengumpulkan poin maksimal 36 setelah menyelesaikan 17 pertandingan, membayangi pada posisi runner-up Persibah Balikpapan dengan poin 30. Kita tahu bahwa pada pertandingan beberapa hari yang lalu Persibah Balikpapan secara mengejutkan mampu mengalahkan Arema Indonesia di kandangnya Arema, yaitu dengan 2-1. Dan di tempat ketiga dan keempat, Persib Bandung akhirnya mampu bercokol pada posisi papan atas setelah berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan 6-1. Kemudian juara bertahan tahun lalu hanya berada pada posisi keempat, yaitu Persipura Jayapura dengan nilai 26. Ya, ini adalah pertunjukan yang cukup kontras yang ditunjukkan oleh Persik Kediri setelah mereka kalah telak melawan Persib Bandung. Kita melihat belum ada peningkatan grafik di pertandingan selanjutnya, yaitu pertandingan kali ini melawan Persitara Jakarta Utara. Sebuah grafik penampilan yang tidak menunjukkan konsistensi. Padahal kita tahu sebelum Persik Kediri kalah melawan Bandung dengan skor telak 6-1, sebelumnya mereka menahan Sriwijaya FC di kandang Sriwijaya dengan skor 1-1. Dedi Mulyadi, crossing Dedi Mulyadi yang dituju Aswin Sutikno. Kembali ke Aswin. Masih Aswin. Mursid Moni berhasil mengelabui Suswanto. Mursid Moni kembali Aswin. Ya. Dan Prince Kabir Belo. Ya, ini adalah sebuah peluang yang terbuang begitu saja ya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah posisi yang ideal bagi Prince untuk mencetak gol. Memang Prince Kabir Belo adalah tipe pemain yang sangat menakutkan apabila berada di dalam kotak penalti. Ya. Kembali Tantan kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Kali ini dipatahkan oleh Megan Nasirov Okajon. Haryanto, pemain pengganti yang baru saja masuk. Kembali Haryanto. Masih bisa terbaca oleh barisan pertahanan Persitara.
Sakti Sinaga, Haryanto juga gagal. Sutikno ataupun Jatmiko yang dituju adalah absen. Kembali serangan Persitara, Tantan. Berhadapan dia dengan Mahyadi Panggabean, masih Tantan. Oh, cukup baik Tantan, masih Tantan. Tantan! Sayang sekali, sebuah peluang emas kedua bagi Tantan masih gagal dimaksimalkan, dipatahkan oleh Herman Batak. Haryanto kali ini. Sebuah aksi individu yang cukup baik tadi. Bagaimana Tantan bisa menipu atau melewati dua penjaga pemain belakang dari Persik Kediri, namun sontekan terakhirnya masih bisa ditepis oleh Herman Batak. Namun perlu kita beri catatan khusus pada pertandingan ini. Tantan menjadi sebuah nyawa bagi kemenangan pada saat ini oleh Persitara Jakarta Utara. Ya. Tampil cukup impresif. Kita lihat bagaimana Tantan Betul. berhasil melewati dua pemain Ya, sebelum dan- akhirnya berhadapan dengan Herman Batak. Ya, dan kita melihat juga ya, ia menyisir dari sayap kanan sebuah posisi yang tidak biasa ia lakoni, namun ia juga mampu mengelabui dua pemain belakang, Mahyadi dan juga Gunawan dengan sangat cermat. Namun di sini juga kita melihat tampaknya bagaimana Tantan memiliki misi ganda, yaitu yang pertama untuk terus mencetak gol dan yang kedua juga membawa Persitara bangkit dari dasar klasmen. Sayang kita melihat peluang tersebut tidak menghasilkan gol, kalau tidak bisa jadi itu adalah salah satu gol terbaik di Indonesia Super League musim ini. Ya. Berada di tribun penonton, pendukung Persik Kediri. Acungan jempol patut kita berikan kepada Tantan pada pertandingan sore ini. Bermain sangat lepas, sangat impresif, dan berhasil menciptakan gol bagi Persitara. Ledi Utomo dibuang saja oleh Mahyadi Panggabean. Ya, jelas ya terlihat para pemain Persitara mendorong para pemain Kediri untuk terus bermain di areal mereka sendiri. Ya. Bahwa penekanan sudah dilakukan pada saat bola memasuki lingkaran tengah, sehingga memaksa para pemain Kediri untuk menggunakan bola-bola umpan panjang yang sebenarnya bukanlah ciri permainan Persik Kediri sebenarnya. Betul. Kembali gagal Suswanto di depan gawang Persitara. Mursid Moni berpindah ke sisi sebelah kiri. Ditutup dengan baik oleh Oka John. Ini dia Sutikno, dan pergantian pemain juga dilakukan oleh kubu Laskar Sipitung. Bersiap-siap Firdaus Ramadan menggantikan Sutikno. Sutikno juga menjadi salah satu pemain yang menunjukkan penampilan yang sangat impresif di pertandingan ini. Pemain yang begitu rajin melakukan overlapping dan juga mengembangkan serangan balik. Ya. Kita melihat mungkin ini lebih kepada alasan teknis pergantian pemain ini, di mana Sutikno memang melakukan covering lapangan yang begitu baik di pertandingan ini. Ya. Firdaus Ramadan akhirnya kembali diturunkan. Pemain yang juga diturunkan oleh Persitara sewaktu menghadapi Persijap Jepara dan juga Persisam Samarinda.
Ya, ini tidak mudah juga ya bagi para pemain Kediri karena mereka kerap dilanggar pada saat mulai mendekati area penalti dari Persitara sehingga irama permainan pun hilang dan dengan demikian pun kita melihat fokus permainan berubah. Persik Kediri melalui Haryanto. Tampaknya AW2. Yenra melihat bahwa posisi Haryanto berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang begitu matang. Afsin, pemain yang telah memperoleh 6 peluang emas, namun belum berhasil menciptakan 1 gol pun. Ya, tampak Afsin di sini. Kita melihat melakukan duel dan tampak berbenturan dengan Okajon. Ya. Kita lihat kedua pemain yang cukup berbeda dari segi postur tubuh, sehingga Afsin pun tampak sedikit kesulitan dalam melanjuti permainan. Namun biar bagaimanapun kita melihat bahwa Afsin menjadi salah satu pembelian yang bijaksana yang dilakukan oleh Persitara. Paling tidak ia mampu memberikan kontribusi secara real di atas lapangan hijau. Bersama juga dengan Prince Kabir Belo. Ada 2 pemain yang berasal dari Iran yang dimiliki oleh Persitara musim ini. Selain Afsin, juga masih ada Vali Korsandivis yang sore ini tidak dapat diturunkan. Iya, kedua pemain ini juga atas rekomendasi dari Prince Kabir Belo yang bermain di Iran bersama kedua pemain ini. Sehingga dengan hadirnya 2 pemain Iran ini melengkapi kuota 2 pemain Asia dari Persitara. Megan Nazirov, Suswanto melebar ke kanan. Haryanto langsung ke depan, yang dituju adalah Sakti Sinaga. Sebuah tendangan first time yang dilepaskan oleh Sakti Sinaga. Ya, tendangan yang sangat membahayakan tadi. Ini juga adalah ciri permainan Sakti di mana ia kerap melakukan first time shooting. Kita melihat true pass yang diberikan oleh seorang Haryanto. Ya. Begitu akurat kepada Sakti dan sayang tendangan Sakti yang sudah keras tidak akurat. Perlu berhati-hati, Bung, kubu Persitara Jakarta Utara karena mereka baru unggul 1-0 dan masih ada waktu bagi Persik Kediri untuk mengejar. Dan jika gol itu lahir di menit-menit akhir, saya pikir sebuah hal yang sangat menyedihkan. Pelanggaran baru saja dilakukan oleh Prince Kabir Belo terhadap Okajon. Kali ini serangan tim Macan Putih, Sakti Sinaga yang dituju. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Dan peluang bagi Persik Kediri. Sayang sekali, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka bagi tim Macan Putih. Masih gagal dimaksimalkan oleh Mekan Nazirov di depan gawang Wawan Dermawan. Ya, umpan yang cukup matang, cukup baik diberikan oleh Kapten Kusnul Yuli. Namun Mekan Nazirov yang berdiri bebas di depan gawang belum berhasil menyerangkan bola tersebut. Ya, dan cukup mengejutkan kita melihat seorang Mekan Nazirov yang bisa berada di dalam kotak penalti. Pemain ini yang dulunya menempati posisi gelandang menyerang, sekarang memang sering ditempati sebagai bek kanan. Namun kita melihat itu adalah inisiatif yang cukup baik yang ditunjukkan Mekan Nazirov untuk membantu timnya mengejar ketertinggalan. Kembali Sakti Sinaga. Tugi Hadi membayangi Sakti Sinaga. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persitara Jakarta Utara setelah mengenai kaki Sakti Sinaga. Dan memasuki 2 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Sebuah hasil yang tentunya
sangat dinanti-nanti oleh kubu Persitara, tentunya oleh NJ Mania. Mampukah mereka mempersembahkan kemenangan keempat bagi tim kesayangannya melalui gol yang diciptakan oleh Tantan pada babak pertama tadi, atau justru sebaliknya, tim Macan Putih berhasil mencuri poin di stadion home base bagi Laskar Sipitung ini. Dan tampaknya pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persitara. Masuk pemain senior Hariman Siregar. Menggantikan Jatmiko. Sebuah pergantian yang dilakukan untuk memperketat atau membantu lini pertahanan, karena kita tahu Hariman Siregar adalah pemain senior yang merupakan pemain yang bertipikal bertahan, gelandang bertahan, sehingga menarik keluar Jatmiko. Ya, penuh perjuangan pemain dari kedua tim untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Tampak juga permainan agresif yang ditunjukkan kedua tim. Tersisa 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih unggul sementara Persitara 1-0 atas Persik Kediri. Terjatuh, kita lihat Dedi Mulyadi. Tampak begitu marahnya Dedi Mulyadi. Iya, tampak tadi Mekan Nasirov ya tampaknya. Ya, Mekan Nasirov kita melihat menerjang langsung ke tulang kering seorang Dedi Mulyadi. Jelas dan wajar Dedi naik pitam, kita melihat langsung tampak begitu kesal dengan perilaku yang ditunjukkan oleh seorang Mekan Nasirov. Memasuki detik-detik yang paling rawan bagi kubu Laskar Sipitung. Unggul 1-0 hingga menit ke-91. Dan salah seorang pemain bertahan mereka, Dedi Mulyadi, mesti ditandu keluar lapangan. Kita nantikan, mampukah Laskar Sipitung mempersembahkan kemenangan keempat bagi NJ Mania, yang dengan semangatnya terus memberikan dukungan bagi tim kebanggaan mereka. Haryanto, Husnul Yuli, kembali ke Haryanto. Oka John, umpan lambung jauh ke depan yang dituju oleh Suswanto. Masih ada Ledi Utomo. Jatuh di kaki Mursid Moni. Hariman Siregar. Mahyadi Panggabean. Ya, dan akhirnya 1-0 atau kemenangan keempat bagi Persitara di pentas Jarum Indonesia Super League musim ini. Unggul 1-0.